FM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke Sobat R, ini sesuatu yang baru juga pas hari Senin, seger ya rasanya. Senin-Senin dikasih obrolan ngomongin soal kecantikan. Wah pas banget, di sebelah saya juga sudah ada hadir yang cantik ini Sobat RFM ya. Yang jelas bukan saya, kalau saya aduh kayaknya jauh gitu kalau dibandingkan sama yang ada di sebelah saya ini ya Sobat R ya. Nah seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pagi hari ini kita ngobrol tentang kesehatan kulit wajah. Ini langsung bersama ahlinya, ada Dr. Janet dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Langsung saja kita berkenalan langsung ya. Halo, selamat pagi Dr. Janet. Halo, selamat pagi. Nggak pakai Janeta? Enggak. Janeta aja. Janeta Janet. Apa? Janeta Janet. Penyanyi dangdut Nanti itu. di reject gitu ya. Nah, Dokter Janet kabarnya baik, Dok? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ini tadi dari mana? Surabaya? Dari Atau- Trosobo. Oh, Iya. sana ya. Aslinya sana ya, Dok ya? Enggak sih, suami di sana. Oh, gitu. Kalau Dokter Janet sendiri asli mana? Saya sendiri asli Kalimantan. Waduh. Jauh ya. Ini ada lagunya loh, Dokter. Oh iya. Di Campur Sari, Perawan Kalimantan. Oke, Dokter Janet, kita ngobrolin soal ini ya, kesehatan kulit wajah. Iya, ya. betul sekali. Ini tentunya bisa dibilang memang bagian wajah ini adalah bagian yang istilahnya menjadi apa ya, utama, apalagi buat perempuan. Makanya nggak heran kan, ada yang kadang pakai masker, Iya. ada yang dikasih spray juga yang sekarang lagi Nano spray, nge-trend, ya. kayak gitu. Terus dikasih krim-krim yang ada pagi, siang, sore, malam ya kan, sampai bingung iki gawe sing ndi aja sampai kualik ya Sobat R ya. Nah, kita pengen tanya dulu nih sama Dokter Janet. Sebenarnya kulit sehat itu yang seperti apa sih yang bisa dibilang oh kulitnya ini sehat, kulitnya ini nggak sehat gitu. Jangan-jangan nanti contohnya kulit sehat itu seperti saya, kulit nggak sehat seperti Mbak Hana nanti. Waduh. Silakan dokter. Iya, jadi untuk kulit sehat sendiri itu pastinya ya bebas dari penyakit-penyakit kulit yang biasa sehari-hari kita temukan, misalnya seperti seperti apa nih, Dok? jerawat, terus noda hitam atau biasanya orang-orang sebut dengan flek. Iya, betul sekali. Jadi memang namanya kulit sehat itu harus terhindar dari penyakit-penyakit tersebut ya, beberapa penyakit itu. Dan ciri sendiri dari kulit sehat itu sih biasanya yang pertama yang pasti kelihatan bersih ya, tanpa noda. Terus yang kedua kalau kita pegang kulitnya kenyal. Enggak kebalikannya ya, Iya. lembek gitu ya, kayak Iya, daging yang kenyal. sudah di es berapa minggu gitu ya. Dok, ya. Iya. Jadi yang kedua kalau diraba dipegang gitu kulitnya terasa kenyal. Terus yang ketiga yang pasti shiny ya, atau berseri-seri lah, kalau Bersinar orang- gitu ya. Betul sekali. Jadi kelihatan mungkin kalau misalkan memang kulitnya gelap tapi gelapnya enggak Gelap lah kalau oh, air gitu ya. Iya. Aduh, tak tutupi wajahku ya. Gitu ya. Iya, jadi salah satu beberapa cirinya ya itu tadi. Kenyal. Nah, Dok, ngomongin soal kenyal nih, Dok. Karena kekenyalan kulit ini dipengaruhi sama usia nggak, Dok? Nanti kalau sudah yang kepala 3, kepala 4, ini kan istilahnya kekenyalan sudah gak kayak anak muda lagi atau usia remaja. Bagaimana itu untuk tetap sehat? Karena tadi kan katanya sehat itu salah satunya adalah kenyal kayak gitu, Dok. Bagaimana nih? Iya, jadi pasti ya. Jadi seiring berjalannya waktu, umur kita bertambah, pasti juga kulit kita juga akan istilahnya produksinya juga menurun mulai dari ya. kolagennya, nutrisi-nutrisinya itu juga membuat kekencangan kulit atau kekenyalan kulitnya juga menurun. Makanya biasanya kalau orang di atas 30 ke atas kulitnya sudah mulai kelihatan ada kerutan-kerutannya, Dok. ya kelihatan lebih kusam seperti itu. Itu hal yang normal ya, Iya, memang ya. hal yang normal. Tapi bisa kita minimalisirkan dengan istilahnya beberapa perawatan yang bisa kita lakukan di klinik-klinik kecantikan. Ya, salah satunya di Dermasense SA Betul ya. sekali, Itu di biasanya tempat saya. dirawat kayak gimana itu, Dok? Banyak sih perawatan, misalkan kalau untuk kekenyalan sendiri ya kita bisa melakukan peeling setiap bulannya, terus dan juga pastinya menggunakan produk-produk ya, krim malam, krim pagi. Ya. Fungsinya sebenarnya pada dasarnya untuk membantu, tapi bukan untuk istilahnya mengembalikan. Soalnya kalau udah di atas umur 30 tahun pasti fungsi-fungsi juga sudah mulai mengendor. Tapi untuk dari luar kita bantu, misalkan peeling atau krim pagi, krim malam seperti itu. Jadi cuma untuk membantu dia supaya meminimalisir
kerutan-kerutan yang bakal terjadi nanti. Gitu ya dok ya, itu dari luarnya ya. Tapi kalau dari dalamnya sendiri ada nggak sih mungkin yang perlu dilakukan untuk menjaga kekenyalan kulit gitu dok, dengan dengan seiring bertambahnya usia juga kayak gitu. Beberapa makanan juga pasti berpengaruh ya untuk kesehatan kulit wajah kita. Misalkan kita perlu menghindari makanan yang mengandung lemak tinggi seperti itu. Karena nanti kalau misalkan kita makan kalau yang lemak gitu, misal apa nih dok kacang-kacangan, gorengan gitu, efeknya dia akan membuat produksi kelenjar lemak di tubuh kita aktivitasnya meningkat. Nah, itu nanti membuat kulit jadi bermasalah, misalkan ada jerawat seperti itu. Terus bisa juga seperti kutil-kutil, penumpukan lemak di wajah, itu juga bisa. Gitu ya. Lebih disarankan untuk mengkonsumsi? Pastinya untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, protein tinggi, kandungan kadar air yang tinggi, misalkan seperti buah-buahan nih, sayur-sayuran. Nah, itu seperti itu yang istilahnya wajib kita konsumsi setiap hari. Dan jangan lupa air putih yang banyak. Itu ya dok ya. Karena nutrisi utamanya kan air yang dibutuhkan untuk menjaga kekenyalan, kelembapan kulit gitu. Jadi intinya di sini kita nggak hanya pasrah bongkoan aja, istilahnya maksudnya pasrah dalam artian udah usiaku segini, usia apa meneh wis tuwek wis papano lah, wis memang hukum alam. Tapi ternyata ini bisa loh kita lakukan dengan perawatan-perawatan tadi ya dok ya. Dan baik dari dalam maupun dari luar ya dok ya. Memang. Oke. Sip, silakan aja buat Sobat R ini yang mau tanya-tanya langsung sama Dokter Janet, mumpung ada ahlinya di sini ya. Kita ngomongin soal kesehatan kulit wajah nih Sobat R, bisa gabung aja di 3-nya 4x94. Oke, sudah ada yang gabung, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Di Jabon. Mbak Ica ya? Oke, Mbak Ica silakan mau tanya apa nih sama Dokter Janet? Ini dok mau tanya, kan saya tuh punya kulit tuh berminyak ya teh ya. Terus abis itu kan dulu itu pas masuk kuliah itu nggak apa-apa. Terus ikut-ikut temen salah kosmetik ternyata. Nah abis itu kan berjerawat itu sampai bernanah gitu. Oh sampai kayak gitu? Terus abis itu udah gitu kan dikasih perawatan secara alami ya teh ya. Dengan apa itu? Bedak beras itu. Dikasih bedak beras itu udah sedikit demi sedikit itu udah berkurang. Tapi sampai sekarang kulit tuh masih berminyak. Kulit aja masih berminyak dan resiko banget sama berjerawat kan dok ya. Untuk perawatannya itu gimana? Dan sampai gitu sekarang itu bekas jerawatnya itu belum hilang. Masih ada. Gitu. Masih ada. Apa lubang-lubang gitu atau gimana? Iya, ada yang berlubang, ada yang hitam-hitam. Gitu. Kan katanya dikasih cuci muka sama air hangat. Udah tiap hari kayak gitu tapi tetap aja. Jadi gimana sih cara mengatasi kulit berminyak dan menghilangkan bekas jerawat yang berlubang, yang nggak berlubang banget sih, cuman dikit, sama flek-flek hitam bekas jerawat itu. Gitu ya. Oke. Makasih ya. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi disuruh ini ada yang menyarankan dipakai air anget gitu ya. Ada yang menyarankan pakai air ini bekas cucian beras nggak? Biasanya itu kan ada yang umum ya dok ya. Iya betul. Ini bekas air cucian beras itu. Gitu. Nah dok ini gimana untuk Mbak Ica nih dok? Kulitnya berminyak. Dulu nggak apa-apa, tapi setelah ini ikut temen-temennya salah kosmetik, akhirnya berjerawat sampai bernanah. Ada yang seperti itu memang dok? Iya memang berjerawat kan, sampai bernanah gitu. Jenisnya jerawat itu kan ada banyak ya. Jenisnya akne itu ada banyak. Yang pertama itu akne conglobata ya. Akne conglobata itu yang gimana dok? Besar-besar jerawatnya. Atau yang bilang banyak. Itu jerawat batu itu ya dok ya? Betul, biasanya orang awam juga bilangnya jerawat batu. Jadi jerawatnya itu besar-besar gitu ya? Terus hampir di seluruh wajah biasanya ada jerawatnya. Kadang ada yang masih meradang, masih merah-merah, kadang juga ada yang sudah bernanah seperti Mbak Ica tadi ini. Berarti kalau yang udah bernanah ini sudah yang apa? Ya, sudah ini ya, istilahnya meradang lah, parah lah sudah ya, sampai kalau sudah sampai bernanah. Tapi Mbak Ica ini tadi masih umur berapa ya? Waduh tadi saya nggak tanya, tapi saya tahu kalau dia itu lagi kuliah di salah satu di
perawatan gitu. Mungkin kira-kira umurnya 20, pokoknya masih bawah saya lah dok pokoknya. Iya. Ini perawatan pakai yang alami, bedak beras, ini mulai berkurang tapi kulitnya masih berminyak. Dan ini yang ditanyakan tadi, perawatannya gimana untuk kulitnya yang berminyak tadi itu, dok? Salah satunya pasti kalau untuk yang pertama kali kita harus menggunakan sabun yang bisa meminimalkan atau mengontrol minyak di wajah. Jadi gitu sabun ya? cuci mukanya Khusus juga ya, harus bukan khusus. sabun yang tuh body itu ya. Oh bukan, beda. Khusus ya. Beda. Jadi memang beda antara badan dan dengan wajah, kulit itu perlakuannya beda. Ya memang lebih istimewa kalau wajah memang karena kita lihat sehari-hari juga kan. Iya. Oke. Jadi untuk yang pertama, sabunnya perlu kita pilih dulu yang sesuai dengan kondisi mukanya. Tadi kan kondisi kulitnya kan berminyak. Jadi sabunnya juga harus yang pilih bisa yang khusus untuk kulit berminyak. Ya, jadi dia bisa mengontrol kulit berminyak itu tadi. Itu kan banyak macamnya juga dok, sabun cuci muka itu ada yang cair, ada yang ini itu sebenarnya untuk kemasannya sendiri tidak berpengaruh, tapi kandungan di dalamnya itu yang itu perlu kita bentuknya nggak masalah, mau yang batang atau yang cair boleh, atau gimana boleh ya. Oke, yang jadi penting kandungannya di dalam itu sesuai dengan jenis kulit kita. Cukupkah hanya dengan perawatan di rumah cuci muka pakai sabun itu tadi? Iya, pasti itu perawatan awal seperti saya bilang tadi, istilahnya wajah kita kan wajib kita bersihkan ya sebelum kita mungkin mengaplikasikan krim malam, krim pagi, sebelumnya kan pasti tersentuh dengan sabun. Terus yang kedua, kebanyakan untuk kulit wajah berminyak seperti ini kita pakaikan toner atau biasa orang sebut penyegar. Pilihlah yang kandungannya juga khusus untuk kulit berminyak gitu. Betul, karena dia juga kandungannya nanti ada untuk mengurangi kadar minyaknya itu minyak tadi di wajah tadi. Terus selanjutnya yaitu pemakaian krim juga, produk-produk yang tentunya kita sediakan juga di Dermasen ini. Nah, ini bisa di sana pakai krim yang mana yang cocoknya. Betul. Gitu ya. Kalau untuk masalah jerawat, berarti kita konsentrasi dulu, krimnya full untuk menyembuhkan jerawatnya dulu. Jadi meminimalisirkan untuk jerawat supaya tidak tumbuh. Tapi perlu kita ingat juga karena Mbak Ica juga kan masih remaja nih, pasti juga dipengaruhi dengan yang namanya hormonal. Jerawat tidak cuma dipengaruhi karena kesalahan kosmetik, atau kosmetik gitu ya, jadi dipengaruhi hormonal, makanan, juga penggunaan kosmetik pastinya. Iya. Jadi emang bisa dibilang remaja itu rentan sekali dengan ini ya, godaan-godaan yang ada di wajah ya, dengan apa yang terkait dengan hormon tadi ya dok ya. Remaja memang paling rentan sekali dengan masalah yang namanya akne atau orang biasa disebut jerawat ya. Iya paling rentan. Jadi itu tadi perawatannya yang pertama perlu kita tahu jenis kulitnya dulu. Sudah tahu ya berminyak tadi, baru kita pilih produk-produk yang memang khusus berminyak. Dan untuk membantu menekan jerawatnya, kita juga bisa lakukan perawatan atau treatment. Namanya peeling acne. Ya di Dermasen ya. Iya betul, ada di Dermasen pastinya kita sediakan juga. Jadi dilakukan setiap 1 bulan sekali. Peeling ini hanya ini buat jenis kulit yang berminyak atau untuk jenis kulit yang lainnya dok? Ada macam-macam. Jadi untuk whitening juga ada, khusus untuk menyamarkan flek juga ada, khusus untuk jerawat juga ada. Jadi masing-masing juga fungsinya berbeda-beda. Oke, gitu ya. Iya, nah ini terus tadi yang ditanyakan Mbak Ica juga kan, ini ada bekas lubang sama item-item gitu dok. Ini bagaimana? Apakah juga mungkin bisa dihilangkan kalau di Dermasen dengan menggunakan apa nih dok kira-kira? Nah, untuk kalau lubang-lubang untuk bekas tadi jerawat, kalau hitam-hitam itu masih bisa disamarkan. Apalagi kan umurnya Mbak Ica juga masih remaja ya. Jadi istilahnya repairing kuritnya itu masih bagus bisa lah ya. Masih istilahnya 70-80% masih bisa kita kembalikan seperti semula. Kalau untuk menghilangkan noda pasti kita dengan program whitening. Jadi nanti dibantu karena setiap 28 hari sekali kan kulit ari kita ini ya, kulit ari kalau orang bilang itu akan melakukan regenerasi. Jadi pengelupasan 28 setiap 28 hari, kurang lebih 1 bulan gitu ya. Kurang lebih 1 bulan. Makanya itu tadi peeling kan diulangi setiap bulan sekali ya. Jadi dia membantu pengelupasan tersebut. Jadi nanti setiap pengelupasan pasti timbul kulit baru kan. Jadi otomatis kulit yang lama ini akan terlepas, sel-sel kulit matinya akan terlepas. Jadi nodanya pun juga ikut samar. Ikut ya. Gitu. Sementara kalau untuk lubang dengan cara apa nih dok? Untuk lubang ada lagi namanya, banyak sih, ada microneedle seperti itu. Jadi
seperti apa ya, kayak pakai jarum gitu ya, jarum kecil-kecil, terus kayak seperti dioleskan di wajah gitu ya. Jadi dibuat wajahnya tuh malah agak luka sedikit. Oh, memang sengaja dibikin gitu ya? Memang sengaja dibikin gitu. Jadi fungsinya dia untuk apa sih? Untuk mengaktifasikan kolagennya. Jadi aktivasi kolagen supaya jaringan yang lubang tadi, kolagennya timbul, jaringannya bisa naik lubang tadi. Jadi sengaja memang ya dok ya. Memang untuk aktivasi yang kolagen. Dok? Ya pastinya sakit, cuma dibantu biasanya sebelum perawatan ada anestesinya gitu dulu. Ya. Oh jangan khawatir. Oke, ada telepon lagi nih dok, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Jeng siapa ini? Jeng Eti. Jeng Eti yang ada di mana, Jeng? Di Kenanten. Oh, di Kenanten ya. Monggo, mau tanya apa nih sama Dokter Janet? Selamat pagi, Dok. Pagi, Bu. Ini lo mau tanya, saya kan perawatan dokter. Iya. Terus dulu menghilangkan itu lo plek-plek hitam. Oke. Terus lama-lama itu kok maksud saya tuh pleknya hitam kan nggak ada, tapi kok merah. Gitu. Hitamnya udah nggak ada, ganti merah ya. Merahnya, mohon maaf Ibu, merahnya biasanya di saat-saat tertentu atau setiap hari kelihatan merah, setiap waktu gitu? Kalau lebih mau merahnya lagi tuh kalau saya pergi terus pakai foundation itu kalau habis sak cuci kelihatan merah banget. Padahal saya kan nggak pernah keluar. Terus yang saya heranin, saya setiap malam kan pakai krim. Iya. Pagi juga loh. Kok merah dokternya? Mungkin apa kulit saya tuh sensitif gitu ya dok ya? Iya. Oh gitu ya. Ini udah melakukan perawatan berapa bulan atau berapa ini yang sudah dijalankan? Udah lama, bertahun-tahun. Udah lama. Oh bertahun-tahun ya? Iya. Terus kata dokter gini, kalau di filing ya, kan saya tanya sakit, ya sakit. Saya kalau sakit kan nggak berani. Oh jadi belum pernah dipiling ya? Belum. Oh, tapi nggak berani tuh dokter gini, ya kalau nggak berani ya udah dikasih krim aja gitu, tapi kok lanjut merah gitu. Gitu ya. Oke. Ini gimana caranya untuk ini merahnya itu ya? Ya yang merahnya itu loh, gimana caranya? Padahal saya kan nggak pernah, jarang, maksud saya kena sinar matahari itu kan jarang. Oh, memang sengaja nggak keluar gitu karena takut habis dari luar merah-merah, atau memang jenengan nggak pernah keluar rumah? Ya kadang-kadang kalau keluar kan pagi gini. Oh gitu. Terus kalau siang saya kalau keluar pakai payung. Gitu ya. Beneta sebangsa apa tuh kalau di film-film vampir gitu. Kalau kena sinar matahari langsung wus. Sebangsa itu saya takut gitu. Tapi itu kalau tak kasih apa itu foundation kan saya sama dokter kan disuruh pakai itu latulip foundationnya. Tapi kalau tak pakai itu terus tak kasih bedak ya bersih. Gitu ya. Tapi merahnya masih ada. Ya kelihatannya kalau ditutup foundation kan bersih. Oh gitu ya. Tapi nanti kalau dicuci terus seandainya kayak gini-gini, saya kalau keluar gitu nggak pakai bedak, saya ya otomatis sama orang-orang mungkin baru ditonyo apa gitu. Pupuk sama jadi korban KDRT tak Bu gitu. Iya, mesti bilang gini, makanya saya jarang keluar. Kan saya harus pakai itu kalau keluar pakai foundation gitu. Nanti kalau nggak pakai itu cuma bedak aja gitu. Kelihatan ya, masih kelihatan ya Bu ya. Kelihatan mesti, loh itu kenapa? Apa baru dikira nanti baru tinju. Nah gitu. Tapi untung nggak ada lebam-lebamnya, biru-birunya nggak ada ya, merah tok ya. Ya. Oke Bu. Birunya lebamnya nggak ada. Nggak ada. Ada di blush on di matanya, eyeshadow-nya. Usia saya kan sudah 50. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Sip. Ya 51. Iya. Oke. Ya minta solusinya. Oke Ibu Eti. Makasih ya Mbak ya. Sami-sami Bu. Selamat pagi Dok. Pagi Bu. Ya
Nanti akan dijawab sama Dokter Janet. Tapi sebentar Sobat R, saya berikan kesempatan buat Dokter Janet untuk sekedar menyelesaikan itu minumnya tadi boleh ini sambil Dok. Sobat R juga yang mau tanya-tanya silakan ya. Saya masih berikan kesempatan sampai jam 9 pagi nanti. Saya jeda sejenak. Sekarang kita balik lagi bersama dengan Dokter Janet dari Klinik Kecantikan Dermasen Sobat R. Ini buat Sobat R yang mau tanya-tanya monggo ya, bisa langsung interaktif aja, telepon di 3-nya 4x94. Karena bagi Sobat R yang ini ikut interaktif ya, bakalan diberikan voucher perawatan di Dermasen. Betul ya Dok ya? Iya betul sekali. Mau dong ya. Oke Dok, sudah ada yang telepon nih Dok ya. Kita kumpulkan dulu ya untuk pertanyaan dari Sobat R. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik lagi. Oh alah yang Ica tadi ta? Nah, apa Ca? Dok, seumpamanya menghilangkan lubang jerawat itu enggak pakai ditusuk pakai jarum bisa nggak Dok? Oke. Mau pakai apa? Tusuk konde? Enggak, masalahnya kalau di anestesi atau pakai jarum takut sama jarumnya. Takut sama jarumnya. Oke, ya. Bisa nggak? Ya, nanti dijawab ya. Terus mau tanya lagi. Iya. Kan kalau misalkan orang menstruasi kan biasanya hormonnya meningkat. Iya. Dan itu kan biasanya juga berjerawat. Iya. Itu seumpamanya perawatan gitu pengaruh nggak Dok? Oh, pas lagi mens terus perawatan. Soalnya dulu aku pernah itu perawatan di dokter gitu, terus habis itu kan menghilangkan jerawat. Pas berhenti juga gitu nggak menyelesaikan masalah, tambah menambah masalah. Gitu ya, berarti. Jadi langsung pas berhenti, bener sih pas perawatan itu hilang. Habis berhenti dari perawatan itu malah tambah banyak gitu. Jadi jerawatnya itu nggak gede-gede gitu, enggak keluar nanah, cuman kecil-kecil gitu. Jadi kayak apa gitu, kayak batu kerikil gitu di wajah. Gitu ya. Jadi semuanya pas menstruasi, pas perawatan itu berpengaruh nggak? Soalnya kan hormonnya lagi meningkat. Oke, ya. Makasih Dok. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mbak Ica ya. Terus oke deh Mbak Ica, nanti bakalan dijawab sama ini ya Dokter Janet ya. Kita ke Jeng Eti dulu ya tadi ya Dok ya. Ini Jeng Eti usianya 50-an Dok ya. Ini melakukan perawatan dokter udah bertahun-tahun buat menghilangkan flek hitam. Tapi hitamnya hilang terus ganti merah ini Dok. Nanti merahnya hilang ganti hijau loh. Ini kalau jadi mau kemana-mana tuh ini apa selalu itu tadi pakai nggak foundation, foundation. Kadang-kadang kalau mau keluar juga agak jarang ya Dok ya, karena harus kalau keluar harus pakai foundation. Sementara pakai bedak aja masih kelihatan merah-merah. Ya itu tadi nanti akhirnya jadi perhatian. Nah, kayak gimana nih Dok? Tadi kan disarankan ada yang peeling juga kayak gitu. Ini bagaimana Dok? Iya. Kalau untuk masalahnya Ibu Eti tadi kan disampaikan wajahnya jadi memerah ya Mbak ya. Memang untuk pemakaian krim, terutama biasanya krim malam dengan program whitening atau menghilangkan flek ya, memang kalau pemakaiannya jangka panjang itu biasanya memang membuat wajah jadi merah. Untuk yang malam ya, krim malamnya ya? Kebanyakan biasanya krim malam. Ya, karena untuk program whitening kan obatnya yang diaplikasikan tidak boleh langsung terkena sinar matahari. Jadi dipakainya pas malam, makanya kebanyakan biasanya krim malam yang membuat merah. Tapi normalnya merahnya itu nggak seperti mungkin yang disampaikan Bu Eti tadi ya. Merah kok setiap merah terus gitu. ya. Enggak. Merahnya biasanya memang kalau cuma terkena sinar matahari atau udara panas biasanya dia memerah. Atau waktu baru dipakai krimnya diaplikasikan mungkin beberapa saat biasanya terasa panas atau merah, tapi setelah itu ya berjalan seperti biasanya. Gitu ya. Mungkin nggak pernah pakai terus pakai gitu ya awalnya. Ini juga merah ya Dok ya. Iya betul. Nah kalau untuk masalahnya Ibu Eti tadi mungkin bisa kontrol kembali ke dokternya, terus menyampaikan keluhannya merah, terus untuk pemakaian foundationnya juga. Nah ini kok saya pertanyakan kok disuruh pakai foundation, seharusnya yang dipakai adalah sunblock. Untuk ini biar nggak sinar matahari ya, istilahnya melindungi ya. Melindungi dari sinar matahari, dari debu juga. Jadi aplikasi sunblock yang benar, tapi bukan foundation. Bukan foundation ya, untuk menutupi merahnya tadi ya. Setiap hari, terutama pagi hari kita wajib pakai foundation meskipun di dalam atau di luar rumah. Nah itu juga bisa mengurangi
wajah supaya enggak terlalu merah karena kan dia ada pelindungnya. Kalau foundation itu sebenarnya kan pelapisnya bedak ya. Jadi istilahnya kadar untuk pelindungnya belum ada kalau foundation. Jadi kurang tepat gitu ya. Betul, kalau untuk memakai foundationnya yang kurang tepat. Terus kemudian kalau untuk kontrol ke dokter, monggo dikontrolkan untuk pemakaian krim malamnya. Mungkin yang biasanya dipakai setiap malam ya, setiap hari, mungkin diturunkan lagi dosisnya. Jadi apa krim malam pun juga ada dosisnya sendiri-sendiri ya, Dok ya? Ada dosisnya. Itu biasanya yang membedakan semakin tinggi dosisnya itu biasanya apa, Dok? Iya, ya itu tadi efeknya merah biasanya, panas. Biasanya kalau untuk dosis pertama, orang datang pertama dengan flek yang istilahnya masih kelihatan sekali rodanya, nah dikasih yang dosisnya agak tinggi. Oh, langsung tinggi ya? Agak tinggi dulu. Nanti setelah itu baru kita lama-lama kita turunkan sesuai dengan perkembangan wajahnya. Oke. Kalau fleknya udah mulai agak samar gitu, ini dosisnya turun ya. Mungkin kita ganti dengan produk yang lain yang agak lebih rendah dosisnya. Kadang kan muka juga bisa jenuh dengan pemakaian krim yang sama. Dalam jangka waktu 2-3 bulan biasanya muka apalagi sudah mulai tadi sudah jenuh. lama ya, Bu Eti, Iya, sampai tahun-tahunan katanya ya. Iya, biasanya muka memang jenuh. Jadi 2-3 bulan itu jenuh, dia perlu pergantian lagi krim yang mungkin ada nutrisinya, ada vitaminnya gitu. Kalau yang sebelumnya cuma untuk whitening aja, nanti krim berikutnya dikasih nutrisi. Istilahnya disesuaikan dengan perubahan wajah ya, Dok ya. Wajib disesuaikan. Itulah kenapa kita wajib memakai produk yang di bawah pengawasan dokter. Ditakutkan ya seperti ini, efek-efek seperti ini kan kalau nggak ada dokter kita kontrol kemana gitu. Istilahnya nggak ada yang bertanggung jawab di situ ya. Betul. Oke, ya. Itu tadi Ibu Eti, terus juga tadi apa, kalau dicuci atau lagi nggak pakai bedak kelihatan merah banget kalau habis dicuci, habis dari mana juga itu, Dok? Kelihatan itu gimana? merah. Ya itu tadi makanya mungkin untuk penggunaan krim malamnya aja ya, mungkin yang diturunkan dosisnya misalkan, itu tadi ya, ya mungkin mungkin ya. Misalkan kalau krimnya mau tetap pakai yang itu, berarti harinya misalkan biasanya setiap hari, mungkin hari ini pakai, besok malam libur, besoknya pakai lagi. Jadi nggak gitu. everyday ya? Nggak everyday kalau untuk krim malam. Tapi kalau untuk pemakaian sunblock, krim paginya wajib setiap hari dipakai. Oke, sip. Nah itu mungkin yang agak apa ya, istilahnya bisa di ini lagi ya, bahwa pakai sunblock itu tadi. Nih kalau yang tadi disarankan pakai foundation, wah kayaknya mungkin kurang tepat begitu ya. Oke, terus balik lagi nih, Dok, tentang Mbak Ica tadi yang lubang-lubang kan katanya pakai jarum kecil-kecil gitu lah. Ini kan takut jarum, Dok. Ini ada cara lain nggak sih gitu, Dok? Nah, sebenarnya kalau untuk cara tergantung ya, tergantung kondisi lubangnya seperti apa. Kalau memang yang untuk microneedle ini tadi memang biasanya yang lubangnya parah ya, yang banyak. Kalau orang biasanya bilang bopeng-bopeng gitu loh. Ya, kayak gitu, Dok. Nah, tapi kalau mungkin cuma 1-2 biji, biasanya dengan perawatan rutin, pemakaian produk, dia akan mulai muncul. Maksudnya kembali. Nah, ya apalagi kan Mbak Ica umurnya juga masih remaja ya. Jadi kemampuan repairing wajahnya masih bagus. Jadi bisa ya, nggak harus selalu pakai jarum ya, Dok ya. Lihat dulu apa tingkat lubangnya itu bagaimana. Kita lihat tingkat gitu. lubangnya bagaimana. Apakah perlu memang untuk perawatan microneedle atau bisa kita minimalkan dengan perawatan sehari-hari biasa. Bisa ya. Iya. Oke, sip. Pokoknya lubangnya nggak jeruk kayak sumur kan? Oke, ada telepon lagi nih, Dok, sebelum ada pertanyaan Mbak Ica yang kedua tadi ya. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Kembali lagi. Oh, Ibu Eti lagi tadi, ya Bu. Apa nih, Bu? Gini loh, saya kan kalau malam itu pakai krim, terus besoknya diselang-seling sama vitamin gitu. Vitamin. Fit C, ya Ibu. Gitu. Jadi pakai krim sekarang, pakai krim malam, besok vitamin ya, gitu. Krimnya malam itu kalau pakai itu 4 jam harus dibersihkan. Ya, gitu. Tapi kok pandat merah, padahal sama dokter ini padahal dosisnya nggak tinggi gitu. Oh gitu ya. Terus itu alamatnya dokter mana tuh ya, Mbak? Oh, Dermasen. Oke, langsung dikasih habis ini ya. Iya. Oke, gitu aja, Ibu. Iya. Makasih banyak ya, Mbak. Oke, sama-sama. Terima ya, kasih. Ibu Eti. Nggih. Dermasen alamatnya di mana katanya, Dok?
Dermasen itu alamatnya di Jalan Panglima Sudirman 47C, ruko-ruko di sebelahnya Hotel Selamat. Jalan Pangsut nomor berapa tadi Dok? 47C. 47C Iya. di deretan Hotel Selamat situ ya Dok ya. Iya, betul, sebelah kanannya. Oke, mungkin ada nomor teleponnya juga, mungkin nanti yang lain butuh informasi gitu. Oh ya. Saya kurang hafal itu. Oke, saya kayaknya ada, nanti tak carikan ya Dok ya. Iya. Oke, buat Sobat R ini silakan buat yang lainnya kalau mau tanya-tanya ya. Oke, ini Dok nomornya Dok? Iya, betul. 0321 334 228. Bukanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya Dok ya. Bukan. Oh, untuk hari Minggunya iya, ya. Hari Minggunya. Iya. Jadi ada kalau Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 7 malam. Iya. Terus Sabtunya jam 9 pagi sampai 6 malam, sedangkan hari Minggu jam 9 pagi sampai 5 sore. Iya, betul Nah, sekali. itu di Jalan Panglima. Setiap hari. Jadi setiap hari Sobat R bisa datang ke sana ya. Kalau misalkan Sobat R ini termasuk orangnya sibuk, hari Minggu bisanya ya bisa hari Minggu itu tadi jam 9 sampai jam 5 sore. Di Jalan Panglima Sudirman 47C, teleponnya 0321 334 228. Oke Dok. Tentang pertanyaan Mbak Ica yang kedua tadi, masalah hormon Dok. Ini kalau lagi mens terus perawatan ini pengaruh nggak Dok? Gitu. Iya, jadi ya seperti saya bilang tadi kan, memang kalau yang namanya akne pengaruhnya banyak. Jadi misal dari hormonal, makanan juga bisa. Nah, untuk pengaruhnya ke perawatan ini kan tugasnya sebenarnya dia membantu dari luar. Jadi membantu menekan jerawatnya, hanya sebatas itu. Tapi kalau untuk proses hormonal kita juga tidak bisa cegah karena memang dari hormonal dari tubuh ya. Tapi paling tidak kalau untuk yang perawatan dan tidak perawatan jauh lebih tertekan yang perawatan. Maksudnya jerawatnya nggak akan keluar bawahnya seperti nggak perawatan gitu ya. Oke. Biasanya pasti pengaruh. Kalau pengaruhnya pasti pengaruh. Ya itu tadi pengaruhnya adalah ya jerawatnya nggak terlalu banyak kalau pas kita melakukan perawatan ya beda. Iya, kalau nggak melakukan mah banyak gitu. Tapi kalau misalkan seperti misalkan lagi datang bulan nih, biasanya misalkan jerawatnya sebelum perawatan, jerawatnya munculnya banyak, misalkan ada 10, nanti kalau dia sudah disambi dengan perawatan paling jerawatnya muncul 5, kayak gitu. Perbandingannya separuhnya itu ya Dok ya. Terus tentang pengalaman Mbak Ica yang pernah melakukan perawatan Dok, berhenti perawatan, waktu perawatan ya nggak banyak, ini istilahnya jerawatnya nggak ada gitu ya. Tapi begitu berhenti perawatan kok tambah banyak dari sebelumnya, ini apakah ada efeknya Dok kalau berhenti perawatan? Kalau berhenti perawatan untuk bertambah banyak sebenarnya saya kira enggak sih ya. Cuma memang namanya jerawat ini kan salah satu penyakit. Ya sama lah seperti kita misalkan dalam tubuh punya penyakit misalkan demam gitu ya. Demam kita kasih obat panas turun. Setelah itu efek obat panasnya hilang, demam lagi. Sama seperti kita perawatan wajah juga seperti itu. Jadi kita obati, dikasih obat, lepas obat pasti penyakitnya muncul lagi. Karena istilahnya pengobatan kita kan hanya sebatas membantu tapi bukan menyembuhkan atau istilahnya sembuh sempurna nggak akan timbul lagi, enggak. Gitu ya. Jadi namanya treatment atau perawatan yang memang kita harus lakukan sejak dini sampai tua nanti. Gitu ya Dok ya. Harus seperti itu. Sip deh. Ya, saya akan kembali lagi bersama dengan Dr. Janet Sobat R. Silakan buat yang mau tanya-tanya, sudah ada beberapa yang tanya lewat ini BBM, nanti akan saya sapa. Saya akan kembali lagi bersama Dr. Janet dari Dermasense SA setelah yang satu. Oke, Sobat R, masih bersama Dr. Janet dari Klinik Kecantikan Dermasense SA. Oke Dok, tadi Bu Eti masuk lagi nih Dok ya, untuk sekedar menjelaskan bahwa krim malamnya itu ternyata dipakai bersama dengan vitamin ya Dok ya. Kadang pakai krim malam, besoknya pakai vitamin. Seperti itu. 4 jam juga sudah dibasuh. Tapi kok merahnya tetap ya, padahal dosisnya juga dijelaskan sudah nggak tinggi juga tadi. Ini kenapa Dok? Apakah ada pengaruh dengan yang lainnya atau apa ini yang tetap merah? Kalau untuk pengaruh yang lainnya mungkin tadi aplikasi sunblocknya tadi ya, saya juga belum dengar dari Bu Eti. Iya betul. Tentang sunblock tadi ya. Itu pengaruh dari merahnya juga bisa karena Bu Etinya kurang mengaplikasikan sunblock di wajahnya. Jadi istilahnya wajahnya tidak terlindungi. Jadi kayak
selalu mungkin kena panas, mungkin pas keluar memang cuma pakai foundation. Sunblock ini pas keluar aja atau pas meskipun di rumah pakai sunblock? Seperti yang saya jelaskan tadi, wajib dipakai setiap pagi di dalam rumah maupun di luar rumah. Gitu ya. Tetap dipakai, iya. Karena kan di dalam kita juga kena sinar lampu nih, lampu juga bisa membakar kulit, apalagi kena matahari. Nah, itu pentingnya pemakaian sunblock. Coba lagi istilahnya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat Bu Eti untuk pemakaian sunblock, dan untuk mungkin krimnya sendiri mungkin bisa dicoba diganti dengan krim yang lain, mungkin wajahnya juga bisa jenuh, juga bisa, kan pemakaiannya sudah lama ya Bu Eti tadi bilang. Meskipun dosisnya udah diturunkan ya. Betul, bisa jadi ya. Mungkin kalau mau cari second opinion bisa datang langsung ke Dermasen juga, konsultasi dengan saya juga bisa. Langsung sama dokter Janet. Iya. Ya, oke. Terus ada ini Mbak Caca lewat BBM nih dok, tanya dok. Mbak Caca tanya, kulit wajahnya ini kebetulan tergolong normal dok, tidak banyak jerawat tapi ya tetap masih ada sih sedikit-sedikit sebagai pemanis lah ya. Nah tapi kulitnya ini loh yang Mbak Caca yang dikeluhkan adalah benar-benar kusam untuk siang hari, apalagi kalau habis melakukan pekerjaan gitu ya. Nah ini gimana ya tipsnya buat kulitnya supaya tetap bertahan lembab tanpa obat-obatan yang secara alami, mungkin dengan menggunakan terapi apa gitu yang ada di Dermasen dok? Kalau untuk jelasnya ya, kalau misalkan kita datang ke klinik kecantikan pasti sudah istilahnya bukan alami ya. Jadi pasti sudah istilahnya sudah dimanipulasi mulai dari treatmentnya, pemakaian produk. Nah kalau untuk alami sendiri ya kembali ke pola hidup. Ya, jadi mungkin untuk kusamnya biasanya tidurnya juga kurang kurang pola istirahat tidurnya, ya. betul, makannya, pola olahraganya itu kan semua sangat berpengaruh dengan kesehatan kulit kita. Kalau untuk menjaga kelembapan itu tadi kembali ke makanan. Jadi makanlah makanan yang mengandung nutrisi tinggi, vitamin tinggi, buah-buahan, sayur, air putih gitu. Hindari dari makanan-makanan yang berlemak, bersifat panas seperti sambal. Nah, sambal nggak boleh ya dok ya? Iya, terutama untuk berjerawat. Itu enak ya dok? Iya, memang kebanyakan juga yang konsultasi dengan saya di klinik jerawat, tapi suka makan sambal. Nah, itu susah saya juga. Saya baru tahu, bener loh dok, kalau ternyata sambal itu pengaruh juga ya jadi dok ya. Panasnya itu dia memicu kelenjar untuk lebih, istilahnya kelenjar lemak kita untuk lebih aktif lagi. Soalnya kalau sudah makan penyetan sambal itu waduh lupa ya. Sudah lupa dok. Bener. Gitu. Oke deh. Iya. Untuk Mbak Caca, yang ada di BBM. Namanya sama, ada Ica, ada Caca gitu ya dok ya. Oke dok. Yang terakhir nih dok ya, sebenarnya pengen ngobrol banyak juga sih sama dokter ya. Ini saya pengen tahu jenis perawatan apa saja sih yang bisa dilakukan di Dermasen buat menjaga kesehatan kulit wajah kita dok? Ini banyak sebenarnya treatment yang bisa kita lakukan di Dermasen, tapi pada umumnya untuk masalah-masalah umumnya seperti jerawat dan flek, ini dua masalah yang selalu dikeluhkan pasien ya. Yang pertama tadi pemakaian produk, karena tanpa pemakaian produk kita juga tidak bisa memaksimalkan perawatan. Yang kedua perawatannya ada peeling, gitu tadi. Peeling fungsinya untuk membantu pergantian kulit ari kita ya, lapisan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, itu tadi. Ya. Terus kemudian diselangi dengan yang namanya facial. Nah, pasti mbaknya sudah tahu juga kan facial. Facial juga, jadi supaya untuk kita mengangkat komedo, pori-pori terbuka, perawatan untuk produk juga masuknya juga bisa maksimal untuk resapannya gitu. Jadi biasanya untuk awamnya yang biasa dilakukan setiap bulan wajibnya ya peeling dan facial. Banyak perawatan lagi lain yang bisa disediakan di Dermasen, cuma kita tergantung dari masalah kulitnya sendiri apa. Karena kan jenis kulitnya berbeda-beda ya dok ya, punya masalah yang sendiri-sendiri lah. Ada juga namanya kita treatment detox. Jadi detox ini kita mengangkat toksin-toksin ya, yang mungkin bekas pemakaian krim masih nempel, bekas pemakaian bedak yang tidak bisa dibersihkan secara sempurna, kita treatment detox. Jadi pengaplikasian krim, terus nanti kayak seperti diolesi dengan alat dingin ya, alatnya tentunya. Nah itu dia bisa menghilangkan toksin-toksin di wajah. Jadi setelah terapi detox, wajah kita bisa lebih kelihatan shiny, lebih kelihatan cemerlang, bersih gitu ya. Betul.
Oke, sip. Gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya nih Sobat RFM langsung aja bisa datang ke Dermasense SA yang ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 47C atau deretan di Hotel Selamat itu ya. Untuk ancer-ancernya seperti itu. Nah, ini bukanya setiap hari Sobat R, hari Senin sampai hari Minggu ada ya. Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 7 malam. Berarti hari ini langsung ya Dok ya? Buka ya Dok ya? Langsung. Terus hari Sabtunya jam 9 pagi sampai 6 malam, hari Minggunya jam 9 pagi sampai 5 sore. Ada nomor teleponnya juga yang bisa dihubungi di 0321 334 228. Oke, Dokter Janet terima kasih banyak ya untuk kedatangannya pagi hari ini. Iya, sama-sama, oh iya Dok, Mbak. tadi Iya. yang dapat voucher jadinya yang telepon tadi Iya. sama yang dari ini, yang mana aja Dok? Yang Ibu Eti tadi mungkin ya sama Ibu Mbak Eti. Ica dan yang Mbak di BBM Mbak Caca, Mbak Caca ya. Iya, Nah, ini betul. bisa diambil di Radio RFM Iya, ya untuk betul. vouchernya ya. Saya kasih, saya taruh di Radio RFM, nanti langsung ambil aja di Bisa RFM. langsung ke sana ya. Langsung dibawa ke Dermasen pada saat waktu mau perawatan dan ED-nya expired date-nya selama 1 bulan dari sekarang. Oh gitu. Jadi sekarang tanggal berapa tuh Dok? 20. Berarti 20. Ya lupa pelantikan ya benar ya. Pelantikan Bapak saya. Presiden. Oh iya. Oke. Dok, terima kasih banyak Iya, ya sama-sama, untuk Mbak. kedatangannya. Sampai Oke. jumpa di lain kesempatan. Iya, Salam iya, buat teman-teman yang ada di Oke, Dermasense SA. makasih. Oke. Ya, Sobat RFM, itu tadi obrolan saya bersama dengan Dr. Janet dari Klinik Kecantikan Dermasense SA ya. Semoga saja obrolan kita pagi hari ini bermanfaat buat Sobat RFM, apalagi yang ingin mendapatkan kulit wajah yang sehat, pasti dambaan semua orang kan. Nah, silakan aja untuk selengkapnya bisa datang ke Jalan Panglima Sudirman 47C Mojokerto di Dermasense SA. Saya Hana Widianti pamit undur diri dari Kerangan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.